Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Samrullah. Alamat saya di Jalan Medan Binjai, kilometer 15,5 di Ski, tepatnya di Pasar 6, Gang Ikhlas 2. Oke, kawan-kawan sekalian, ini adalah kandang baru saya. Nah, saya ini adalah pemilik dari YouTube channel Entok Medan. Oke, awal mula berternak saya itu di tahun 2017. Pertama-tama saya itu berternak ayam kampung dulu kawan-kawan sekalian. Nah, setelah itu saya langsung beternak entok jenis lokal. Nah, itu awal mula dari 2018 sampai dengan sekarang. Nah, banyaknya jenis-jenis entok yang mulai masuk ke daerah Medan itu saya mulai beternak entok jenis lokal, entok jenis jumbo, entok jenis rambon. Oke, latar belakang pendidikan saya pertama-tama itu di TK Nitol Pala dan juga SD saya di SD Nitol Pala. Selanjutnya saya masuk di sekolah menengah pertama SMP di SMP Negeri 1 Sunggal. Setelahnya saya memasuki SMA itu di SMA Bayu Pertiwi. Nah, jenjang selanjutnya saya berkuliah di Institut Syekh Abdul Alim Hasan Al Islahiyah Binjai. Jadi saya ini sarjana ekonomi Islam. Oke, sedikit cerita awal mulanya itu saya beternak entok di tahun 2017. Nah, di situ saya mulai, nah yang namanya beternak itu memang sulit dalam proses penjualan atau pemasaran entoknya. Jadi saya mulai mencari-cari di aplikasi Facebook, saya mencari grup yang namanya jual beli entok. Nah, ada memang jual beli entok, tapi masih saya cari yang namanya jual beli entok di sekitaran Medan. Jadi saya sebutkan jual beli entok di daerah Medan. Nah, di situ muncul beberapa grup-grup jual beli yang ada di Medan, Binjai, dan juga Sumatera Utara. Oke, setelahnya saya coba-coba memfoto entok saya, memvideokan, saya memposting anakan entok usia 1 minggu. Setelahnya saya posting. Nah, dalam jangka 1 jam, gak lama itu banyak yang komen, nanya alamat saya, nanya harganya. Di situ terjadi kesepakatan sehingga entok-entok anakan entok saya itu banyak yang laris terjual di media sosial, khususnya di aplikasi Facebook. Nah, saking larisnya entok saya, di stok di kandang itu mulai menipis. Nah, saya mulai ada modal sedikit lah. Kalau nggak salah itu awal modal saya itu hanya 500.000 rupiah. Saya mulai keliling kampung. Keliling kampung hanya mencari anakan entok. Banyak sekali yang saya jelajahi, khususnya di daerah sini, itu di daerah Stabat, di Stasiun Cirip, sampai saya keliling tuh ke Bukit Lawang untuk mencari anakan entok. Banyak yang menawarkan indukan ataupun basor juga, tapi karena modal saya masih terlampau kecil, saya hanya menampung anakan entok. Jadi saya mengumpulkan anakan entok itu, target saya per minggu itu mendapatkan 100 ekor anakan entok. Itu paling sedikit, biasanya maksimal itu bisa mencapai 200 sampai dengan 300 ekor anakan entok. Saya kumpulkan di beberapa kampung yang ada di daerah rumah saya. Nah, ajaibnya aplikasi Facebook tadi, saya mulai ramai dikenal sebagai penjual entok. Jadi saya banyak dikenal sama kawan-kawan peternak entok yang ada di Aceh. Nah, di situ mereka mulai membuat kontrak sistem kerja untuk saya mengisi kandang mereka. Nah, di sana mereka itu entoknya untuk dikonsumsi. Jadi target biasanya itu per minggu, per 2 minggu sekali mereka tuh datang. Nah, di situ mereka meminta basor itu lebih kurang 1.000 ekor. Jadi dulu itu saya ngumpuli per 2 minggu sekali, saya hanya sanggup sampai dengan 500 sampai dengan 600 ekor basor per 2 minggu. Nah, di situ karena awal mula modal saya itu masih sedikit, saya minta DP. Nah, DP itu lebih kurang, transferan pertama itu DP-nya 5 juta dulu kawan-kawan. Nah, karena memang permintaan yang terlalu banyak dan modal saya masih sedikit, itu saya minta lagi. Dan mereka memenuhi ataupun menyuplai uang itu lebih kurang 20 juta untuk saya belanja entok di sekitaran Medan. Nah, setelah itu saya mulai menyuplai di daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara. Saya biasanya mengirim anakan entok ke itu, entok jumbo, entok lokal, entok milenial itu di Pekanbaru, ke Padang, ke Aceh lagi, masih pokoknya masih sekitaran sekitaran Sumatera Utara. Banyak juga yang ingin pengiriman itu ke Jawa lagi ya untuk jenis jumbo, tapi karena saya masih belum ada rute ke area
luar Sumatera Utara ataupun luar Sumatera, jadi saya mesti cancel yang ada di luar provinsi Sumatera. Nah, setelah ramai di aplikasi Facebook, saya mulai melihat ada yang namanya YouTube, kawan-kawan sekalian. Jadi saya melihat itu banyak sekali kok mereka bisa, para orang tua itu buat channel YouTube, jadi konten kreator ataupun jadi YouTuber. Di situ saya mulai belajar. Saya kok anak muda, kenapa nggak bisa? Saya harus bisa lebih dari orang-orang tua yang bisa membuat YouTube channel. Jadi saya mulai mencoba channel YouTube pertama saya itu Entok Medan, ya ini sekarang ini kawan-kawan, itu pada tahun 2021. Nah, saya mulai menekuni membuat-buat video, membuat-buat konten sampai dengan di 8 bulan kemudian saya mulai monetisasi YouTube channel saya. Oke, sebenarnya monetisasi itu nggak gampang kawan-kawan sekalian, karena memang pada tahun itu memang monetisasi masih sedikit sulit karena memang kejar jam tayang dan juga subscribe. Kalau nggak salah awal mulanya itu 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber baru bisa monetisasi YouTube. Nah, pada tahun itu juga orang tua saya lagi menjalankan ibadah haji. Nah, di situ saya hanya menitipkan satu doa yang mana, Pak, Mak, nanti kalau sudah sampai di Mekah, doakan saya semoga saya bisa jadi konten kreator di YouTube. Nah, nggak lama dari situ YouTube channel saya monetisasi. Nah, saya bolak-balik juga sama istri saya itu ke kantor pos, bolak-balik mengecek yang namanya paspor dari YouTube, apakah sudah sampai ke rumah saya atau belum. Nah, dari 2 minggu setelah saya ke kantor pos itu datang kurir dari kantor pos membawa sepucuk surat monetisasi dari YouTube channel saya. Nah, tujuan saya membuat YouTube channel untuk membuat video-video edukasi seputaran peternakan entok, nah, cara merawat entok dan lain-lain. Nah, setelah itu saya memang membuat YouTube channel untuk mempromosikan entok saya, hasil panen saya. Nah, jadi agar lebih dikenal di media sosial dan juga di Indonesia. Nah, dalam budidaya entok saya ini tidak berjalan mulus seperti yang kawan-kawan sekalian lihat di video-video saya. Saya juga pernah terkena yang namanya penyakit mata biru, tapi bukan dari kandang saya sendiri. Nah, awal mulanya itu saya menyetok basor-basor indukan untuk saya jual, untuk saya paketkan ke luar kota. Nah, saya terlalu banyak mengumpulkan di daerah-daerah di sekitar saya. Nah, ada beberapa tempat itu yang tidak terdeteksi saya ada terkena penyakit. Jadi, entok saya itu disusupi atau ada beberapa ekor yang sakit. Jadi, hampir satu kandang itu terkena penyakit mata biru. Tapi yang terkena penyakit mata biru itu hanya yang saya kumpulkan saja, bukan yang saya ternakkan. Nah, karena saya menjaga kepercayaan dari para customer saya pemesan saya, dan juga yang sudah mengkontrak saya sebagai penyuplai entok jenis jumbo ataupun entok jenis lokal. Jadi saya nggak jual entok itu. Jadi untuk menjaga kepercayaan, saya entok-entok itu yang kurang sehat saya potong, saya bawa ke tukang bubut kawan-kawan sekalian. Jadi saya bagi-bagikan sama teman-teman saya, sama tetangga, itu saya bagi-bagikan. Sudah bersih, tinggal dimasak saja. Nah, daripada nanti terjadi sesuatu yang nggak enak sama customer saya, jadi saya makan sendiri entoknya. Jadi ada juga yang beberapa ekor itu yang mati tak terselamatkan, itu saya kuburkan di daerah-daerah kandang sini. Nah, hal ini terjadi karena memang keteledoran saya sendiri, yang mana biasanya kalau saya membeli entok dari luar kandang itu saya karantina di luar kandang lebih kurang 3 hari sampai dengan 1 minggu. Nah, karena memang saking banyaknya entok yang masuk dari sekitaran tempat saya, itu nggak saya karantina kawan-kawan. Saya percaya aja bahwasanya entok itu sehat-sehat semua. Nah, untuk kawan-kawan sekalian, jika memang membeli entok dari luar kandang itu alangkah lebih baiknya dikarantina dulu di luar daerah kandang kawan-kawan, itu lebih kurang 5 hari sampai dengan 1 minggu. Oke, demikianlah penyampaian saya dari awal mula saya beternak entok sampai dengan sekarang ini. Jadi kawan-kawan sekalian bisa menyaksikan inilah kandang baru saya. Nah, sekali lagi saya sebutkan nama alamatnya. Alamat tempat saya itu di Jalan Medan Binjai, kilometer 15,5 di Ski. Nah, dan juga nama YouTube saya Entok Medan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube saya. Dan juga saya memiliki
yang namanya Facebook. Nah, ada di belakang ini kawan-kawan sekalian, nama saya Abdul Aziz Samrullah. Jika kawan-kawan sekalian ingin melihat FB Pro saya, bisa juga di follow-follow kawan-kawan sekalian yang ada di Facebook. Nah, oke, sekian dulu dari channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.